Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Hari ini gue mau diskusi film atau merekomendasikan ke lu salah satu series Korea terbaik yang gue tonton selama hidup gue. Anjay. Karena gue jarang nonton film Korea, drama Korea khususnya. Tapi kan bukannya banyak yang Kingdom gitu. Kingdom gue gak nonton anjir. Gue nontonnya nih ya, gue nonton drama Korea, gue gak tahu ya nih, mungkin lu hujat gue sepuasnya lah, karena gue emang jarang nonton. Yang gue nonton itu adalah Startup satu. Itu pun karena waktu itu disuruh untuk nge-review. Iya. Untuk buat konten. Satu lagi itu Squid Game. Sama sih sebenarnya, gue juga Light Shop ketiga film-film seri-seri Korea sebenarnya sih. Iya, jadi sebenarnya gue bukannya alasan gue nggak nonton film Korea tuh bukan karena jelek atau gimana, tapi karena gue udah gue tuh banyak banget film Korea tuh yang drama kan, dan gue kayaknya series drama tuh udah jarang banget gue tonton, apalagi gue drama romance atau percintaan gitu ya, yang kayak kayaknya gue jauh banget dari situ nih gitu. Nah makanya gue nonton drama-drama Korea, contohnya Squid Game sama Light Shop yang mempunyai pendekatan beda gitu loh. Punya action, ada actionnya, satu ada horornya, itu yang ngebuat gue pengen nonton. Light Shop di Disney Plus. Lu belum nonton satu pun ya? Belum dong. Wah gila ini. Ini adalah film yang tipikal kayak dark series. Ketika lo mau menceritakan ke temen lo tuh sampai bingung gimana lo harus menceritakannya karena lo takut spoiler. Tapi cerita apa emang? Maksudnya temanya? Tema. Gue ngomongnya gimana ya kalau kayak gitu? Tema apa maksudnya? Keren, gini, kan? gue cuma bisa bilang gini. Ketika gue nggak baca sinopsis, nggak baca apa ya, cuma ya seorang tukang lampu yang lo tinggal di dalam, lu hidup pokoknya ada satu gang gelap banget, gangnya tuh gelap gitu, tapi di ujung gang tuh ada toko lampu yang terang, dan toko lampu itu doang yang terang. Nah orang yang lewatin gang itu selalu diganggu lah, tapi kalau udah nyampe toko tukang lampu tuh hantu maksudnya. Iya. Okay. Dan ketika udah nyampe tukang lampu tuh merasa tenang karena cahaya banyak, karena juga tukang lampu ya gitu ya. Di situ. Tapi ini tipikal film yang awal lu nonton, lu baca sinopsis atau lu baca premis, itu sinopsis lah bahasanya, diceritain temen lu. Ketika ini anjing kibul di sinopsis sih. Gitu maksudnya. Ya, wah lu bagus bubar itu. Bagus sih berarti, maksudnya nggak ngasih tahu premis aslinya gitu. Iya. Makanya itu gue. Berarti dunianya kayak gimana? Gue ngebayanginnya kan itu kayak mimpi halusinasi gitu yang gue bayang dari yang lu deskripsiin gitu ya. Cuma dunianya kayak gimana? Pokoknya realistis apa? Jadi tukang lampunya ini dia itu dia tuh kan jualan lampu yang tokonya sampai malam ya. Iya. Jadi anggaplah dia tuh indigo lah gitu ya. Jadi dia tuh bisa yang datang ke dia kadang orang yang dia tahu gitu, orang manusia gitu. Ada yang gelagatnya masuk itu hantu gitu. Yeah. Nah makanya ada satu anak yang indigo juga datang ke dia, terus dia bilang, pokoknya lu tuh kalau seandainya melihat orang yang kira-kira aneh, dan itu tuh udah pasti bukan manusia gitu loh. Yeah. Dan lu jangan nanggepin dia ataupun takut sama dia, anggap aja seperti biasa, seperti manusia biasa. Karena kalau enggak dia sadar kalau lu bisa lihat dia gitu loh. Oke. Kayak gitu. Yeah. Nah, cuma diberantakin nih. Itu yang gue kayak, wah bangsat nih kreatornya nih. Berarti awalnya mungkin kita kayak ngiranya film horor hantu gitu ya. Iya. Tapi di pertengahan berubah gitu. Nih ya, emosi yang gue episode 1, episode 2, wah itu mencekam, ketakutan, horornya luar biasa. Gitu. Abis itu menurut gue tipikal sutradara atau penulisan yang pinter banget sih. Jadi episode 1, episode 2 tuh dihajar, dihantam sama semua hal yang ngebuat tuh wah gila gitu. Baru episode 3 tuh mulai build up. Baru mulai masuk ke pelan-pelan. Oh ternyata layernya tuh bukan cuma di sini, mulai ke kupas, layer 1, layer 2, layer 3. Di ending nangis gue. Anjay. Gila. Ternyata ada sisi personalnya juga ya di story-nya. Karena menurut gue semuanya itu perlu teka-teki ya. Tukang lampu, kenapa sih tukang lampu pakai kacamata hitam? Emang mata lu kenapa gitu kan? Itu aja menjadi sebuah pertanyaan, kenapa orang selalu masuk ke tempat lampunya dia gitu.
Emang apa gitu. Dan menurut gue nggak tahu ya. Ini menurut gue salah satu series yang mungkin ketika lu sambil kerja atau lu lagi ngapain gitu, melakukan suatu hal gitu, mending lu play aja gitu. Karena sayang banget untuk lu lewatkan. Series ini tuh kayak gimana ya, kayak tipikal pinter maksud gue, tipikal series yang pinter gitu. Tapi emang si Korea tuh kalau udah, maksudnya yang menarik perhatian gue yang genre-genre kayak gini sih, yang di luar dari drama percintaannya, gila bro idenya. Nggak ngotak Korea dah. Lu satu hal kenapa gue nonton ini, sebenarnya ketika gue pertama kali series ini keluar dan gue baca sinopsisnya, gue nggak mau nonton. Apa sih premisnya, cuma tukang lampu horor, selesai udah. Iya. Apalagi emang apa yang spesial dari tukang lampu horor gitu. Tapi pas gue baca review orang, wah plot twist gila, nangis belum. Iya, Korea jago sih di situ. Gue pertama kali ini out of topic dari si Light Shop deh. Parasite itu juga meninggalkan kesan yang kayak gitu kan. Kayak kita kira cuma film drama tentang orang yang jadi parasit di keluarga kaya aja. Tapi ternyata ketika di twist, plotnya di twist sama sutradara, gila sih. Oldboy. The best sih. Iya kan, Oldboy juga lu nonton ya? Gue belum sih, yang Korea belum. Gila-gilanya tuh Oldboy. Gue nunggu harus lagi fokus satu sitting jadi langsung habis. Lu kacau itu juga tipikal yang kayak gitu. Iya gitu ya. Sama gitu. Iya. Nggak berubah, nggak switch kayak gitu. Redemption kalau Oldboy kan. Wah gila sih menurut gue Light Shop. Kalau lu cuma ya elah apa sih, paling percintaan, horornya juga ya udah tukang lampu horor paling di gang itu doang. Terus Indigo nanti ngelamatin bla bla udah kayak gitulah. Itu lu ya di kepala lu tuh udah pasti kayak ini cerita yang gue tebak bla bla bla, tapi hey tidak sampai di situ gitu, punya karakter yang banyak banget. Lu sampai di episode 3, episode 4 lu sampai bingung kayak lu sebenarnya mau kemana, lu mau ceritain apa. Karena menurut gue jujur kalau ngomongin kekurangan, episode 3 tuh dragging dalam arti karena episode 1 episode 2 lu kan bener dihajar, ya udah kayak lu nonton film horor horor aja gitu. Episode 3 baru nge-build up tuh layarnya dibuka satu. Masa sih jadi kayak gini? Nah itu tuh cara dia menjelaskannya memang terlalu kompleks sih, karena menurut gue ceritanya berlayer-layer. Tapi menurut lo orang akan suka nggak? Karena kan ada orang beberapa mungkin yang punya ekspektasi akan film horor gitu, tapi ketika diputar balikin ternyata nggak full horor, apakah orang akan suka gitu? Kalau orang nonton film pengen dapat funnya doang, misalnya gini, nyokap gue tuh suka banget Korea. Gue suka kasih style di film Korea, gue ada nonton lah puas lah gitu. Ketika gue nonton Light Shop mundur dia di episode 3 nggak ngerti. Jadi maksudnya apa ya, buat orang yang biasanya nonton drama-drama yang tidak mau memusingkan suatu hal, jangan gitu. Tapi kalau lu tipikal yang udahlah gue nikmatin dan gue kayaknya penasaran nih sama hal, apalagi lu nyelesain Dark Series gitu Is. Lu nonton film-filmnya Nolan yang lu lebih kompleks, ngubah ngacak-ngacak waktu gitu loh. Kayaknya menurut gue hal yang kayak gini sih masih bisa lo maklumi gitu, toleransi gitu. Kayak gitu sih. Menarik sih menurut gua Light Shop. Masalahnya, nah ini keuntungannya lagi cuma 40 menit Is. Dan biasanya recap 5 menit, 35 menit lah. 35 menit gitu. Jadi kayak lu nggak punya komitmen besar juga sebenarnya untuk nonton ini. Berapa episode? 7. Apa? 7 kayak 7. Apa 8 gitu lupa gua. Nonton sih pasti. Iya, menarik. Untuk gue yang takut banget horor, gue masih bisa toleransi nonton sendiri gue. Tapi nggak serem kan? Nggak serem sih menurut gue adegannya. Adegannya serem. Tapi gue masih bisa toleransi. Gue masih bisa, ya maksudnya merindingnya sampai banget gitu. Tapi horornya light gitu loh. Bikin kita takut banget. Gak takut sih. Haunting of Hill House menurut gue itu masih light menurut gue. Hunting meskipun ya udah jump scare cuma ini nggak ada jump scare. Lebih ke creepy, suatu hal yang aneh terjadi di sana gitu. Itu sih menarik lah pokoknya. Berarti lu nonton nih ya? Nonton ya, gila. Light Shop sih wajib sih menurut gue. Buat lu yang udah nonton, kira-kira Light Shop gimana, tulisnya di kolom komentar dan komen-komen juga di bawah. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Light Shop, horror series terplotis yang gue tonton. Bye, selamat malam. Ring of Power.